bilang itu sebagai utusan gitu ya. Ya memang kebanyakan kalau kita membaca nanti itu bisa kita pelajari lagi dari sejarah ya, historis bagaimana munculnya perdebatan mengenai kemanusiaan Kristus ya. Jadi bukan hanya Islam yang memang mempertanyakan tentang Yesus itu kan hanya manusia, Yesus itu kan hanya utusan. Bahkan di dalam Islam sendiri Yesus masuk dalam urutan dikatakan sebagai dari 25 rasul itu ya, dia termasuk bagian dari 5 rasul yang memiliki jabatan yang tertinggi ya. Artinya dalam Islam ya memang kita akui bahwa Yesus itu disebut Isa alaihissalam ya, sudah diangkat menjadi seorang nabi. Tetapi uniknya ya, kekristenan ini yang memang lahir dalam perkembangan Yahudi ya. Jadi ingat, kekristenan ini lahir dari perkembangan Yahudi ya. Jadi memang Kristen sendiri berasal, makanya disebut agama Abrahamik ya, Islam ya, Yahudi yang juga Kristen ya. Itu kita tidak bisa mengelak ya, mengelak seperti itu. Kita memang kalau kita belajar secara umum, ini Islam juga agama walaupun lahir abad ke-6 yang dibawa oleh Muhammad ya, melalui perjalanan spiritualitasnya. Dia bersama dengan pamannya seorang pedagang ya, berdagang ke beberapa tempat, bahkan di Israel sendiri dia belajar dari orang Yahudi tentang agama Yahudi, tentang Yahweh, bagaimana orang-orang Israel itu dapat dipersatukan dengan penyembahan kepada Yahweh ya, satu Allah ya, yang membuat akhirnya kita belajar bahwa memang Muhammad sangat tertarik sekali dengan Yahudi ya, bahkan ajaran-ajarannya juga ya. Memang kita lihat nanti bagaimana juga Muhammad memahami kekristenan, bahkan juga sebelum kekristenan ya, dia juga belajar bagaimana memahami Yahudi dengan sangat baik. Makanya kalau kita lihat kan hampir keseluruhan Al-Quran itu ya berbicara tentang rasul-rasul ya, nabi-nabi yang juga berasal dari Yahudi ya. Itu bisa kita lihat ya secara historis kenapa Al-Quran lebih banyak menuliskan tentang cerita-cerita di Israel, Yahudi, agama Yahudi ya. Itu memang ada cerita historisnya. Nah ini menarik ya. Sebelum Islam muncul ya, dari Yahudi itu muncul satu komunitas, satu ajaran yang akhirnya melahirkan agama Kristen ya, dari agama Kristen ya. Ya kenapa ada muncul kekristenan, kenapa ada muncul Yesus Kristus ya. Kalau kita yang akhirnya ya, bagi orang-orang Kristen atau Yahudi pada masa itu yang sudah menjadi Kristen ya, Yahudi yang sudah menjadi Kristen ya, salah satunya mungkin yang terkenal seperti Paulus ya, yang juga banyak memberikan kontribusi dalam tulisan-tulisannya mengenai Yesus Kristus ya. Karena memang ini kenapa di dalam perjanjian baru banyak sekali tulisan-tulisan Rasul Paulus ya, karena selain kita lihat dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dari 12 itu yang 11 akhirnya ditambah lagi satu karena yang satu sudah gagal gitu ya, Yudas Iskariot, lalu dipilih lagi ya, dan akhirnya muncul Rasul Paulus ya, yang banyak menuliskan atau mengajarkan tentang dasar iman Kristen sangat luar biasa yang menjadi fondasi juga bagi kekristenan saat ini ya. Kita lihat sebelumnya, saya menarik ke belakang lagi ya, bahwa kenapa muncul Yesus Kristus yang akhirnya dari Yesus Kristus. Ingat, kekristenan itu sebenarnya bukan agama yang ya seperti Islam kan, memang Muhammad membawa Islam ya sebagai ini agama yang benar, Islam ini. Nah, sedangkan kekristenan ini ya, Yesus Kristus sendiri bukan mengatakan kamu harus menjadi orang Kristen atau agama Kristen gitu ya. Karena kekristenan ini tadi saya bilang itu sebagai pengikut ya. Sedangkan Yesus Kristus itu dalam perjalanannya kita melihat bahwa kenapa dia akhirnya menjadi seorang yang akhirnya disembah oleh para pengikut-pengikutnya ya, para murid-muridnya itu, karena ini ada urutannya dengan ajaran dalam perjanjian lama ya, dalam perjanjian lama, bahwa ya memang sudah dibuatkan ya sebelum-sebelumnya. Karena apa? Dasar atau yang sedang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi saat itu adalah Mesias ya, Mesias ya, konsep Mesias ini ya.
Nah, memang bagi orang Yahudi konsep Mesias yang mereka pahami itu ya seperti Daud, ya Daud, keturunan Daud nanti yang akan memerintah Israel, membebaskan mereka pada zaman itu dari tangan kekuasaan Romawi pada masa itu yang tertindas, ya, karena mereka ditindas oleh Romawi sehingga mereka menanti-nantikan Mesias. Nah, dalam kekristenan ya lahir pada saat itu di masa awal abad-abad pertama seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang namanya Yesus Kristus, ya. Nah, Yesus Kristus itu melalui pengajarannya, ya, yang akhirnya selama kurang lebih 3,5 abad, ya, 3,5 tahun, ya, dia melayani dan akhirnya dari pelayanannya itu ya puncaknya itu nanti kematiannya, ya, kematiannya itu yang justru juga sangat sangat unik. Kenapa unik? Ya karena orang yang tak bersalah, ya, dijadikan bersalah dan akhirnya dihukum mati, ya. Kenapa dikatakan dia tidak bersalah? Memang tidak bersalah, ya, hanya dikatakan bahwa dia ingin menjadi seorang raja gitu, ya, bahwa dia dikatakan seorang Mesias. Nah, murid-murid ini mengajarkan, meyakini karena mereka hidup 3,5 tahun bersama dengan Yesus, mereka mengatakan bahwa ya dia memang Mesias, ya, Mesias yang dijanjikan. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus pada masa-masa awal kematiannya, dia ingin mengubah konsep Mesias yang sebenarnya masih dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi pada masa itu. Dia menganggap bahwa Yesus ini nanti akan menjadi seorang raja sama seperti Daud. Itu makanya kenapa akhirnya mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu bangkit melawan orang-orang Farisi yang menghukumnya, ya, yang menghukumnya karena mereka mau melihat kekuasaan Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengubah cara pandang mereka bahwa Mesias yang mereka pahami, raja yang mereka pahami itu bukan seperti itu, ya, tetapi dia yang datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, konsep penebusan ini sebenarnya juga sudah dipelajari, ya, dari misalnya Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa ya manusia itu berdosa. Untuk datang kepada Allah, ya, mereka harus ada konsep penebusan, makanya ada korban di bait Allah itu. Nah, inilah sebenarnya inti dari kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itu, ya, kenapa dia harus mati, ya. Ya itu, ya, jadi urutannya seperti itu. Jadi jelas bahwa Yesus itu menjadi manusia, berasal dari sorga, ya, turun, ya, kalau kita baca Filipi, dia yang adalah Allah rela meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi konsep inilah yang dipahami oleh orang Kristen sekarang ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kan udah jelas, ya. Jadi jangan disalah kaprahkan bahwa oh Yesus itu hanya manusia, Yesus itu yang mengajarkan akhirnya menjadi sebuah, ya, kenapa orang Kristen memuja-muja manusia. Nah, itu yang ingin saya luruskan dulu dalam pandangan Bang Zuma maupun orang-orang Islam yang mungkin salah di dalam memahami kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus, gitu, ya. Jadi, mohon izin, Bang. Oh ya. Jadi gini, kita kan diskusi nih, saya tidak sedang ingin mendengarkan paparan seperti pidato di gereja atau apapun. Kita lagi sedang berdiskusi di mana ada puluhan ribu manusia memandang di sini. Kita langsung to the point. Apakah pencipta langit dan bumi itu memandang jahat ketika dia mengutus utusannya, tetapi manusia justru menuhankan utusannya itu dengan konsep-konsep yang mereka buat-buat sendiri demi untuk sampai di situ. Oke, kita sampai di situ dulu, Bang Juma, biar enggak terlalu berkembang. Lah, Anda bicara panjang, saya bicara baru sebentar. Enggak, maksudnya gini. Biar saya enggak terlalu jauh gitu membahasnya, ya. Karena oke, jadi apakah Tuhan pencipta langit dan bumi memandang sebuah kejahatan bila mana utusannya disembah, dituhankan, disetarakan dengan dirinya yang sang Tuhan pencipta langit dan bumi ini? Apakah itu sebuah kejahatan? Karena dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku.
Oke, silakan. Nah, ya itu sebenarnya udah menjawab ya. Baik di dalam ya ini kan dalam konsep kalau perjanjian lama oke dikatakan konsepnya orang Yahudi. Nah, sama dasar dari kekristenan itu kan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ke-10 hukum atau Ten Command itu ya, ke-10 hukum Musa itu hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kan? Ya Nah, artinya terus kalau misalnya disembah bolehkah utusan, menjadikan utusannya itu ilah lain di hadapan ya Tuhan yang mengutusnya? betul, saya jawab, oke. Oke, Yang pasti tidak boleh tidak boleh menyembah ya, kepada bagus. utusan. Berarti berarti menyembah Yesus itu tidak boleh. Nah, di sini dulu permasalahannya. Di sini Bagi permainan orang iblis ya. Islam, Di sini iblisnya main berarti. Kan bagi Anda sudah orang menjawab. Islam, Anda bagi menjawab orang Islam, bahwa tidak boleh menyembah utusan. Nah, betul, supaya utusan ini bisa disembah oleh manusia, maka iblis bekerja supaya membuat agama. menggoreng Yesus, supaya nanti Yesus ini diimani, dipercayai, diyakini sehakikat dengan Tuhan yang mengutusnya. Betul ya? Ya saya menyangkal itu, Bang Zuma. Lah, Ya. lalu bagaimana ceritanya Yesus yang utusan ini yang tadinya Anda mengatakan Tuhan melarang itu adalah sebuah kejahatan, kok tiba-tiba masih ada lagi embel-embel yang Anda ingin ajarkan bahwa dia itu Tuhan atau apa dengan mengutip Yohanes 1:1 yang bukan firman Tuhan itu? Ya saya mau katakan bahwa Silakan. ini perbedaan yang sangat mendasar ya antara mungkin pemikiran Bang Zuma dengan pemikiran saya sebagai orang Kristen. Yang pertama, Yesus itu bukan utusan, makanya memang boleh kalau boleh dibilang eh, ya Tunggu Bang, tunggu Bang. Ini sudah nyata kali nih bagaimana iblis bekerja. Ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan utusan, ini bukan manusia lagi yang berbicara ini, tapi ada makhluk asing yang mengajak lidah Anda itu, menuntun lidah Anda untuk berkata dusta di sini. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu bukan utusan? Yesus bersaksi dari dalam dirinya sendiri di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bagaimana Anda bisa membatalkan kesaksian seorang utusan bernama Yesus dengan cuman karena euforia gereja saja, karena doktrin dogma saja untuk menggantikan kemuliaan Tuhan dengan utusan ini? Gimana itu Bang? Gimana Anda bisa kok? oke, menarik. Silakan. Oke, menarik Bang Zuma. Jadi intinya seperti ini ya. Di dalam kekristenan ya, bagi orang Kristen pada umumnya ya kita meyakini Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Karena kenapa? Kalau dia hanya utusan, dia hanya manusia biasa. Di situ cara iblisnya, di situ yang iblis pakai untuk Oke. Saya boleh nggak minta satu pengajaran Yesus utusan ini sebagaimana yang Anda sampaikan bahwa aku adalah Allah yang menjadi manusia. Ada nggak Yesus mengatakan itu, Bang? Karena gini, oke, kalau itu kan Bang Juma lebih banyak memakai kutipan-kutipan dari Yohanes ya. Bukan. Yohanes Saya mengatakan minta bahwa kutipan dari Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Ada nggak Yesus mengatakan itu? begini, kalau kita membaca Injil Yohanes dengan jelas sekali ya, kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia itu Allah. Di mana itu Yesus mengatakan itu? Gini, Bang Zuma, kita Ya. logika aja ya, kita logika aja. Bukan Yesusnya, jangan logika, karena Oke. saya sangat berhati-hati dengan iblis, karena Betul, ini betul, kan oke, tema oke. saya nih. Iblis bekerja di Islam atau di Kristen. Nah, kita harus mencakup materi ini, kajian ini, dengan iblis kita hadirkan di sini sebagai sumber satu-satunya penyesatan terhadap anak manusia. Jadi kalau Anda ingin menyembunyikan identitas iblis, akan ketahuan juga akhirnya. Nah, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 17, 21, 22, 23, aku dan muridku satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kami mereka dalam Bapa. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Karena gini Bang Zuma, ya, tidak mungkin Yesus ya dalam konteks ketika dia menjadi manusia, dia menyatakan bahwa dia itu adalah Allah.
Kenapa bisa? Kalau memang dia adalah Allah, terus dari mana Anda mendapatkan ilmu menuduh dia adalah Allah? Ilmunya dari mana? Bagaimana gini ya? Bagaimana seorang Yesus yang pada saat itu dia menjadi manusia, ya, nanti dalam proses dia mengajar, ya memang kita akan lihat nanti melalui tulisan-tulisan yang akhirnya nanti Yohanes menulis kesaksian tentang Yesus, Lukas menulis tentang kesaksian Yesus. Ini kan kesaksian-kesaksian yang mereka dapat, yang mereka rekam, ya, yang menceritakan tentang bagaimana mereka bersama dengan Yesus, menyaksikan Yesus itu seperti apa. Berarti bukan Yesus yang menerangkan itu, tapi penulis-penulis Bible. Ya kan kita meyakini ini kan tulisan-tulisan yang ditulis oleh para rasul, ya kan? Bukankah perintahnya? Bukankah perintahnya dengarkanlah Yesus, percayalah Yesus, bukan percaya kepada yang lain? Iya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada yang lain? Sementara Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Kenapa justru Anda percaya kepada kesaksian orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Anda percaya penulis atau percaya Yesus? Ya percaya Yesus. Ya. Nah, kalau percaya Yesus, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya dia sendiri yang mengatakannya, ya, yang ditulis, dimana? Yang direkam ya oleh Yohanes, Lukas. Iya, di mana kan tadi maaf, tadi saya sudah sampaikan poin satu yang perlu saudara pahami. Yesus mengatakan, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti aku utusan Bapak. Satu. Oke, sampai di situ Bang Zuma. Tunggu dulu. Mereka Yang kedua, Yohanes 17:8. Segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku, perkataan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang mengutus aku. 2. Jadi pekerjaan Yesus adalah pekerjaan sebagai utusan. Ucapan Yesus seluruhnya adalah ucapan pembuktian bahwa dia adalah utusan. Itu data. Jadi tidak ada Yesus mengatakan aku adalah Bapa itu sendiri. Silakan. Oke, Bang Zuma, terima kasih untuk penjelasannya ya. Ya kalau memang kita mengkaji lebih dalam, ya perkataan-perkataan Yesus itu yang menyatakan bahwa dia ini adalah utusan Bapa, dialah yang mengajarkan tentang ajaran Bapa. Lalu kan kalau teks selanjutnya itu dijelaskan, para murid bahkan orang-orang Farisi mau mempertanyakan siapa Bapa itu. Nah ini bukan hanya ditanyakan oleh Bang Zuma. Ketika Tuhan Yesus mengajar, lalu mereka katakan siapa Bapa itu? Perkenalkanlah Bapa itu kepada kami. Bukan siapa. Tunjukkan. Siapa kan Bapa itu? Kan tunjukkanlah Bapa itu. Dia minta ditunjukkan. Tunjukkanlah Bapa itu. Terus apa kata Yesus? Sudah sekian lama. Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Lama engkau bersama-sama dengan aku. Kenapa engkau minta Bapa itu ditunjukkan? Bukankah aku sudah mengatakan Bapa yang mengutus aku? Kau tidak bisa melihatnya suaranya pun? Jangan dulu. Tidakkah engkau lihat? Tidak, bukan begitu. Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, Yohanes 5 nomor 37, kau tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Kan kata Yesus begitu. Lantas kenapa kau minta aku tunjukkan? Bukan kau tahu bahwa Bapa tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Barang siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Bapa. Udah itu kan? Yang semua udah tahu itu. Nah, artinya bahwa Bapa itu tidak bisa kau lihat. Cukup kau lihat saya. Apa yang kau lihat dari saya? Pekerjaanku, itu pekerjaan Bapa. Ucapanku, itu ucapan Bapa. Tetapi bukan melihat fisik aku. Iya. Bukan melihat fisik. Itu sudah menjawab sebenarnya Bang Zuma. Berarti fisik Yesus bukan Tuhan, bukan? Loh, kan dia itu pada saat itu menjadi manusia. Tidak mungkin pada saat itu dia menjadi Tuhan. Mana mungkin manusia bisa bertatapan langsung dengan Tuhan. Iya, justru karena itulah Yesus mengatakan siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Oke, sampai di situ itu sudah saya terima dengan 100%. Ya, silakan. Saya sangkal itu Bang Zuma. Ya. Jangan sampai dipisahkan ya, karena memang di dalam kekristenan itu kita mempercayai bahwa Yesus itu ketika mungkin di Filipi ya,
ketika di situ dijelaskan sekali bahwa ketika dia menjadi manusia, ketika dia meninggalkan sorga, dia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Paulus kan? Sampai di sini terlihat dalam kekristenan itu mempercayai, ya, Paulus. Yesus itu manusia, tetapi juga 100%. Ini Yesus, yang tidak pernah Yesus ajarkan. Di sini iblisnya masuk nih. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Di mana Yesus mengajarkan aku sepenuhnya manusia dan aku sepenuhnya Tuhan? Disinilah iblisnya bekerja sehingga manusia terperdaya dengan konsep ini. Betul, saya ingin meluruskan juga seperti ini, Bang Zuma. Kalau Yesus itu langsung mengajarkan dia Allah, langsung dia mengatakan dia Allah, itu udah selesai. Orang nggak mungkin lagi berdebat, ya. Ini kan bagaimana Tuhan. Kan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, bagaimana mungkin Yesus mau mengatakan justru disitulah kita belajar untuk memahami firman Tuhan, ya. Kalau apa kita, itu? Bible. Apa? Enggak, maksud saya gini, ketika Yesus berkata-kata, dia berkata-kata sebagai utusan Tuhan, unsur ketuhanannya di mana? Ketika dia menjadi manusia 100%. Ya memang dia manusia. Betul. Terus aspek Tuhannya mana? Aspek ketuhanannya mana? Dia aspek ketuhanannya bisa dilihat sendiri. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu adalah Allah, dia itu Yesus Kristus, itu yang pertama, ya. Tadi Bang Zuma katakan dia Bapa, itu ya dia sendiri. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu sebenarnya gambaran. Jadi membunuh aku, membunuh Bapa gitu. Jadi begini ya Bang Zuma. Tunggu. Membunuh aku berarti membunuh Bapa. Membunuh aku. Yesus itu kan harus mati. Berarti Bapa pernah mati. Ya, Allah itu harus mati untuk menggantikan manusia. Aduh. Jadi pencipta langit dan bumi ini pernah mati. Kenapa dia harus mati? Enggak, bukan itu, jangan bawa saya gila ke situ. Yang saya tanya kepada abang ini, pencipta langit dan bumi ini pernah mati. Alam ini pernah kehilangan Tuhan. Bukan kehilangan Tuhan loh Bang Zuma. Mati Tuhan mati. Nah, di sini ya, memang sudah terjawab tema saya Bang. Memahami Allah itu Bang Zuma. Iblis berhasil menjerat Anda dengan tipu daya sampai Anda tega mengatakan Tuhan langit bumi itu pernah mati. Ya, karena kalau Tuhan nggak pernah mati, ya bagaimana manusia dapat diselamatkan? Kalau Tuhan tidak pernah mati, bagaimana manusia tidak diselamatkan? Kalau Yesus itu nggak pernah mati, bagaimana itu manusia diselamatkan? Konsep keselamatan. Sekarang Kristen ini apa sudah diselamatkan dengan Tuhannya mati? Loh, yang percaya kalau diselamatkan. Orang Kristen sendiri belum tentu, artinya gini. Yang percaya apa? Yang percaya Tuhan mati gitu Bang? Agama itu tidak menyelamatkan. Ya, orang Kristen sendiri belum tentu. Bukan agama. Betul. Maksudnya Tuhan langit dan bumi itu mati untuk menyelamatkan. Tuhan tidak sanggup mengatakan dosamu telah kuampuni gitu. Itu betul sekali. Apa yang betul? Nah makanya sulit untuk memahami iman Kristen kan Bang Zuma? Bukan sulit, Anda yang tidak bisa menjelaskan kepada kami. Makanya Bang Zuma sekarang sungguh sangat tidak bisa. Bagaimana kok Allah? Bagaimana saya menerima akal-akalan Anda gitu loh? Saya nggak bisa terjerat dengan tipu daya iblis. Apakah Tuhan langit dan bumi tidak bisa mengampuni tanpa dia bunuh diri? Apa itu? Ya, Bang Zuma sendiri yang menjelaskan. Bagaimana mungkin manusia kan? Ya, memang logikanya. Bagaimana Allah yang pencipta langit dan bumi yang seperti Bang Zuma katakan, yang penuh kuasa. Ya kenapa dengan kekuasaannya itu, ini kan kalau kita berpikir secara logika, ngapain dia harus mati? Ya ngapain harus mati? Dia Allah pencipta langit dan bumi. Iya ngapain harus mati? Dengan dia berkata, kan Tuhan mengampuni toh? Tuhan itu maha pengampun nggak? Iya maha pengampun. Terus kenapa dia harus bunuh diri? Aja? Kenapa dia harus bunuh diri? Iya kenapa? Ya. Karena apa? Nah itulah uniknya iman Kristen. Itulah iblis menyesatkan, bukan unik.
Ya Nah, Allah, memang itulah iblis bekerja. Bagaimana Anda merasa lega dengan dosa-dosa Anda, ditebus dengan Tuhan Anda mati. Itulah iblis itu, menjual Yesus untuk menyesatkan. Tadi di awal saya katakan bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus," mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa iblis menyesatkan banyak orang? Dengan iblis menawar-nawarkan penebusan dosa memakai nama Yesus. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, 2 Tawarik 7:14, "Aku Tuhan akan mengampuni dosamu dari surga." Aku Tuhan akan mengampuni dosamu dari surga. Yeremia 31:34, "Jangan lagi kalian mengajar antara satu dengan yang lain tentang Tuhan, sebab baik besar kalian akan mengenal aku dan aku akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu." Aku hapuskan, aku hilangkan semua dosa-dosamu. Terus kenapa tiba-tiba Tuhan yang turun ke bumi jadi bunuh diri? itulah unik kekristenan, Bang Zuma. Nah, bukan Tidak semudah uniknya. itu ya kita memahami tentang konsep keselamatan. Nah, disitulah Tidak kerja semudah iblis. itu ya kita memahami tentang kenapa Allah menjadi manusia, kenapa Allah harus mati, dengan caranya yang unik itu. Oke. Yang ya kalau Bang Zuma katakan sebagai Oke. manusia, Oke. ya memang kalau kita berpikir Oke. sebagai manusia, itulah yang dipikirkan oleh Bang Zuma. Itu sangat sederhana, Bang. Orang Yahudi untuk nebus dosa yang dikorbankan Mereka apa? harus korbankan, Korbankan apa? korbankan binatang. Binatang itu Tuhan nggak? Ya bukan. Lah, itu binatang yang menebus Itu dosa kan mereka. sebenarnya itu artinya apa, Bang Zuma? Gambaran lagi. Ya, boleh. Pandai-pandaian orang Kristen. Sekarang permasalahannya itu bukan gambaran. Orang Yahudi dosanya Bagi Bang ditebus. Zuma, Tunggu. Bang Zuma itu bukan gambaran, tetapi Orang teman Yahudi, kami, iya kan ada yang dicerat iblis di sini. Bagi orang Yahudi untuk nebus dosa pakai binatang kan? betul, Apakah mereka menyembah binatang tersebut? tidak. Nah, apa bedanya dengan Yesus? Tapi Bang Zuma, coba dijelaskan kenapa mereka harus menyembelih binatang. Itu perintah Tuhan. Imamat Ya, 1 iya. nomor 2. Katakanlah kepada mereka, kepada orang Yahudi, bahwa bila mana mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Perintahnya, katakanlah kepada orang Kristen, apabila mereka hendak menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan manusia di atas salib. Ada nggak perintahnya itu? Enggak ada. Nggak ada. Betul. Nggak ada perintahnya. Lalu dari mana? Dari mana konsepnya? Dari mana konsepnya Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus adalah korban sebagai tumbal penebus dosa bagi dosa-dosa orang Kristen? Itu perintah siapa? Enggak ada itu perintah seperti itu modelnya, Bang Zuma. Nah, tapi Yahudi ada. Di Kristen nggak ada. Ya udah selesai. Jadi gambaran perjanjian lama Itu lagi. korban itu tentang penghapusan dosa, ya memang di sini kita sudah memiliki perbedaan. Iya, Anda menggunakan kitabnya agama lain untuk Bukan melancar. agama sih, cara berpikir tentang konsep teologi, tentang doktrin, Bukan. ya, tentang Agama iman. di sini adalah bagaimana orang Yahudi itu tidak kacau, mereka harus menjalankan segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Betul? Nah, itulah agama. Nah, sekarang orang Kristen ini kelompok asing di luar daripada agama Yahudi. Kelompok Betul. asing. Betul. Nah, kelompok asing ini tidak bisa berdiri sendiri, maka dia mengambil kutipan-kutipan dari terjemahan kitabnya Yahudi untuk melancarkan aksi dosa ditebus dengan darah manusia. Jadi begini Bang Zuma, di situ dapat saya luruskan dulu bahwa orang Kristen ini dikatakan asing, tidak juga. Yesus Kenapa itu tidak? ketika dia menjadi manusia itu, dia menjadi manusia di mana? Oke, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia mengajarkan Yudaisme atau mengajarkan kekristenan? Dia mengajarkan nilai kekristenan, dia tidak Di mana? mengajarkan Yudaisme. Di mana Yesus mengajarkan nilai kekristenan? Nah, Ketika dia nilai-nilai mengajarkan, Kristen itulah yang diimani oleh orang Kristen. salah Anda. Yang diimani oleh orang Kristen ini adalah buah-buah dari pengajaran Paulus mengatasnamakan Yesus. Contoh, Dasar dari contoh. ajaran Paulus apa, Bang Zuma? Ajaran Kristus yang datang kepadanya di Betul. Pulau Patmos. Nah, Ya udah, selesai. sekarang Yesus ketika mengajarkan 3,5 tahun, ada nggak dia mengatakan bahwasanya akulah Alfa dan Omega?
kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Ya, Matius 28 jelas sekali. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Oke, Segala baik. telah diberikan segala kuasa di baik. surga dan di bumi. Ketika seluruh murid diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, murid-murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yahudi? Rumah ibadahnya di sinagoga atau di gereja? Ibadahnya Sabtu atau Minggu? Makan babi atau tidak makan babi? Sunat atau tidak sunat? Murid-murid Yesus. Jawab. Ya, murid-murid Yesus itu kan ketika mereka awalnya kan, jadi sebelum ada gereja, ya, karena mereka awalnya bukan agama. Itu kalau Bang Zuma ngomong yang tadi itu sudah ketika menjadi sebuah lembaga agama, ada gereja. Murid-murid Yesus diajarkan untuk mengajak orang ke sinagoge atau ke gereja. Murid-murid Yesus sudah mengatakan kamu harus ke gereja. Di mana Yesus mengajarkan itu? Nah, ini Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa tidak perlu kamu ke sinagoge. Di mana Yesus mengajarkan itu? Secara Yahudi, dia mengikuti tradisi Yahudi. Dia pergi ibadah di sinagoge. Nah, di mana Yesus mengajarkan? Di tengah-tengah komunitas Yahudi. Nah, di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Ya, ke gereja itu kan, jadi jangan konteksnya sudah berbeda, Bang Zuma. Nah, Yesus jangan berbicara konteks. Yesus di mana mengajarkan ke gereja hari Minggu? Katakan gereja itu apa, Bang Zuma? Arti dari gereja? Jangan. Gereja itu sebuah gedung tempat penyembahan Yesus, tempat berkumpulnya pemakan babi tidak bersunat, ibadah Minggu. Sedangkan mikdas atau sinagoge, tempatnya Yesus beribadah, mensucikan Tuhan langit dan bumi, mendudukkan perkara-perkara hukum Taurat sebagai landasan pijakan keagamaan. Mereka ibadah hari Sabtu, dilarang masuk orang yang tidak bersunat di dalam gedung tersebut, dan mereka kemudian tidak ada yang makan babi. Nah, murid-murid ketika disuruh ke seluruh dunia, bukan disuruh mendirikan Kristen, tapi disuruh kemudian memakmurkan agama Yudaism, karena Yesus mengajarkan bagaimana agama Yudaism itu. Lihat di dalam Matius 23 nomor 1, Yesus mengatakan, ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah semua perkataan-perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka, sebab mereka hanya berkata namun tidak mempraktikkan hukum Tuhan. Artinya Yesus mengajarkan murid-muridnya menjalankan seluruh perintah yang datang pada Nabi Musa. Betul? Ya sudah. Orang-orang kalau menjalankan, mempraktikkan seluruh ajaran Nabi Musa, itu di sinagoge atau di gereja? Ya, saya mau bertanya Tunggu, dulu. Bang. Arti gereja dengan sinagoge itu apa itu sebenarnya? Ketika Jangan kita Yesus terjebak kepada tempat. Ketika Yesus mengajarkan kemudian ajaran Nabi Musa dan dipraktikkan murid-muridnya, maka murid-muridnya akan berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat dalam rumah ibadah, atau berkumpul dengan orang-orang yang bersunat semua dalam rumah ibadah. Boleh nggak orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi? Artinya Bang Zuma, jangan terjebak dengan pemikiran Yudaism, ya. Yesus Yudaism? Yesus sendiri menentang orang Farisi, ya, tetapi dia mengajarkan ajaran Yesus itulah yang kita ikuti sebagai orang Kristen, bukan ajaran yang didasari oleh, ya. Satu aja ajaran Yesus yang diikuti oleh orang Kristen itu ada. Kalau ada saya beli jadikan obat. Apa itu, Bang? Loh, ajaran yang tertulis di dalam Injil, ya, di dalam semua yang diajarkan. Intinya gini, dasar dari perjanjian lama itu, ya memang kita tidak menempik, ya proses ini kan ada perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama kita harus pahami dengan baik. Apa itu perjanjian baru kita juga harus pahami dengan baik. Jangan dilepaskan itu semua. Ya, kalau misalnya kita melepaskan perjanjian lama, kita tidak mungkin bisa memahami perjanjian baru. Tadi misalnya salah satu contoh, kenapa ada penebusan, kenapa Yesus harus mati, dan kenapa Yesus harus berkorban menyerahkan dirinya. Oh, kalau kita melihat tentang konsep penebusan dosa, nah itu bisa di dalam perjanjian lama kita melihat seperti itu. Ya, ternyata memang ya ada
itu kan satu benang merah yang memang tidak bisa terlepaskan gitu ya di dalam kekristenan, baik Yudaism maupun orang Kristen sendiri, karena memang para murid pun sendiri memang latar belakangnya adalah Yahudi, sama seperti Tuhan Yesus yang adalah Yahudi. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia masuk dalam satu komunitas, ya, dia masuk ke dalam satu bangsa, ya, yaitu bangsa Yahudi, gitu ya. Jadi memang Tuhan memilih bangsa Yahudi, Tuhan sudah berkarya di tengah-tengah komunitas bangsa Israel. Dari situlah Tuhan memang nanti ya sampai puncaknya ya ketika dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, seperti itu ya. Jadi bangsa Yahudi itu dipilih oleh Tuhan, ya. Tuhan berfirman kepada bangsa Yahudi, ya. Makanya melalui nabi-nabi itu sudah jelas sekali, ya. Dari Perjanjian Lama kita melihat ya bagaimana para nabi bernubuat tentang Allah, bagaimana para nabi juga menyaksikan tentang firman yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka perlu ajarkan kepada umat Yahudi pada masa itu, orang Israel pada masa itu. Dan puncaknya dari karya keselamatan Allah itu ya sampai di dalam konteks ketika dia sendiri menjadi kurban yang sempurna itu ya, menjadi kurban yang sempurna. Artinya bangsa Israel memang ya tidak perlu lagi nanti akhirnya kalau ketika orang Yuda menjadi percaya, tidak perlu lagi, makanya di dalam kekristenan itu tidak ada lagi korban-korban yang lain, karena Kristus sendiri yang sudah mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna, sehingga ya dengan korban yang sempurna itulah kita bagi orang yang percaya itu diselamatkan ya, karena kita yang percaya ya, karena kita yang percaya ya, konsep keselamatannya Yesus itu ya telah mati, namun bukan hanya mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena kenapa? Dia itu Allah ya, dia mati sebagai manusia dan akhirnya kembali ya ke surga ya kembali lagi ke surga karena dia memang berasal dari surga. Oke. Ya, jadi konsep seperti itulah yang memang dipahami orang Kristen. Ini yang Anda jelaskan ini adalah fitnah terhadap Yesus. Saya minta dalil dari kitabnya Yahudi bahwa nebus dosa manusia itu menggunakan darah manusia itu di mana tertulis? Kalau nebus dosa pakai darah hewan kan jelas Imamat 1 nomor 2. Menebus dosa pakai darah manusia itu di mana tertulis? Dalilnya ya, karena memang konsepnya Yohanes sendiri kan, Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah kan. Bukan. Kalau itu saya paham. Kita harus percaya Yesus. Yes. Yang saya pertanyakan ini adalah konsep Kristen yang bertumbuh di tubuh Kristen itu sendiri tanpa ada kemudian suplai data dari kitabnya orang Yahudi, di mana Tuhannya Yahudi meminta penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Ya memang di dalam Yahudi sendiri pun memang tidak ada ya, karena dimintakan. Ya tidak ada. Ini, tadi sebenarnya Bang Juma udah menjawab sendiri ya. Bang Juma kan tadi udah menjawab sendiri, adalah gambaran. Iya, gambaran. Ya, itu membuat bahwa menurut Kristen itu gambaran. Betul. Kenapa Kristen mengatakan itu gambaran? Loh, itu iman kami. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah di mana Tuhannya Yahudi minta penebusan dosa dengan darah manusia? Loh, memang tidak ada. Ya sudah, tidak ada berarti. Lalu siapa itu? Lalu siapa yang mengantarkan Yesus sampai mati di atas salib, Tuhan atau iblis? Yang tadi Bang Zuma katakan itulah gambaran. Nah, gambaran kan semua orang mati. Itu kan cocokologi. Sekarang permasalahannya adalah cocokologi, Bang Zuma. Kalau bukan cocokologi berarti ada legalitas dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan itu selesai, kita tidak ada perdebatan, tidak ada Islam, tidak ada ya. Nanti orang Yahudi semua itu akhirnya percaya menjadi orang Kristen. Kan ada perintahnya, jangan kau membunuh. Karena udah jelas seperti itu. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu ajaran yang boleh nggak membunuh Yesus? Ya, karena firman itu kan berasal dari firman Tuhan. Bagaimana kita memahami firman yang tertulis ini ya? Ya kalau kita tidak bisa memahami Yesus itu yang ya itulah uniknya doktrin atau iman ajaran Kristen. Ya udah, itu Kristen doang. Bagi orang lain itu tidak bisa dipahami dengan pikiran. Bukan nggak bisa Tuhan. Bukan bisa dipahami. Bisa mudah gitu. Firman apa Tuhan yang Anda maksud firman Tuhan ini?
Ya, firman Tuhan itu tidak bisa kita pahami. Ya, Yang mana yang Anda firman Tuhan maksud ini kan firman Tuhan? yang tertulis. Surah-surah Paulus, bukan? Bukan. Saya minta firman Tuhannya dari tadi. Di mana firman Tuhannya orang Yahudi bahwa manusia Yesus itu dipakai Tuhan untuk nebus dosa manusia, itu firman Tuhannya di mana? Tadi yang seperti Bang Zuma katakan, itulah gambaran. Ya Allah ya Karim. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Boleh nggak membunuh Yesus menurut Tuhan? Boleh nggak, Bang? Kan agak sulit memang memahami iman Kristen ya Bang Zuma ya. Kenapa kok Yesus itu yang manusia itu harus mati? Nah, itulah keunikan dari kekristenan Bang Zuma. Oke. Saya kira cukup. Bang. Ya. Terima kasih. Oke, thank you Bang Zuma. Thank you. Makasih banyak Saudara JMR. Oke. Makasih. Saya turunkan. Oke. Sahabat Kikocat, barakallahu fik. Inilah teman-teman, inilah sulitnya kan. Harus kalian itu berterima kasih kepada Bang Zuma. Coba kita diskusi ilmiah. Iya toh, Anda punya nilai akademik, saya juga punya nilai akademik. Anda bawa materi, saya juga bisa sebagai pemateri. Sumber kita satu. Anda mau menambahkan Al-Quran boleh, tapi awas kepepet nanti. Bible tak akan pernah bisa menghantarkan orang Kristen itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau saya tidak salah baca, teman-teman tadi mengatakan dia adalah pendeta. Seorang pendeta. Coba, dasar-dasar yang sangat fundamental dalam agamanya saja kelabahkan. Berarti mereka hanya euforia di depan jemaat doang. Di depan jemaat mereka hebat, di depan jemaat mereka bisa, tetapi di depan kita umat Islam ini yang netral di dalam mengkaji Bible, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tak ada doktrin yang bisa kemudian dijadikan sandaran untuk menghantarkan seluruh dunia untuk menjadi seorang Kristen. Jadi Kristen-Kristen yang ada hari ini adalah Kristen yang Kristen karena keturunan. Bukan karena faktor berpikir, bukan karena mereka diasaskan oleh logika yang dibangun dari pengetahuan mereka terhadap apa yang tertuang dalam kitab mereka itu sendiri. Cobalah. Nah, ini tema ini sederhana. Islam pasang badan. Yuk buktikan. Kalau aku sebagai agama Islam ini yang dijadikan sebagai dasar pijakan, mengatakan Islam itu salah, buktikan. Langsung masuk ke tema, to the point. Nggak ada embel-embel lagi bahwasanya Islam itu begini, Islam itu nggak usah terlalu panjang lebar. Apakah Islam ini yang menjadi dasar pijakan iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam, ataukah Kristen? Kita harus jujur di situ. Tanggalkan doktrin dan dogma, buka cakrawala berpikir. Jangan berlandaskan karena saya Islam, jangan berlandaskan karena Anda Kristen. Tetapi dudukan perkara itu pada substansi yang sesungguhnya. Bahwa pencipta langit dan bumi, apakah memandang jahat bila mana manusia yang ada di atas bumi ini menuhankan utusannya? Kan itu. Tidak katanya. Tidak jahat menurut mereka. Fitnah. Itu fitnah yang kejam, teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan fitnah yang kejam? Ya, karena di dalam kitab yang mereka baca sendiri, Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Malah kalau kita membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, di bilangan 13, ulangan 13, di situ Tuhan sangat tegas menyatakan bahwasanya bila mana ada keluargamu, sorry bang ya, saya tidak konsentrasi, tunggu. YouTube saya error soalnya, sabar. Oke. YouTube
Tutup aman ya. Sip. Oke. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 13, bunuhlah bapakmu, ibumu, anak kandungmu, saudara kandungmu, istrimu, sanak familimu, kalau dia mengajak engkau menyembah kepada selain daripada aku. Bunuh, katanya. Kalau dia mengajarkan engkau menyembah kepada agnostos theos, ilah lain, bunuh. Itu dalil. Itu dalil. Nah, kenapa orang Yahudi ini tidak percaya kepada Kristen? Kenapa orang Yahudi tidak satu tempat ibadah dengan orang Kristen? Apakah karena mereka melanggar Torah? Apakah karena mereka melanggar perintah Tuhan, membuat ilah baru di luar Tuhannya Yahudi? Nah, inilah yang saya katakan bahwa malam ini kita metik sebuah hasil di mana ketika seorang pendeta kita ajak diskusi apa yang mereka jadikan sebagai gambaran. Itulah uniknya kami Kristen. Itulah uniknya Kristen. Itulah uniknya Kristen. Kristen memang unik. Itulah uniknya Kristen. Sekali lagi saya katakan, aku cinta dengan orang-orang Kristen yang punya keilmuan, pemahaman, bisa menahan emosi, bisa kemudian berdiskusi, menguasai Bible dan seterusnya. Saya suka. Daripada yang datang sini ngamuk-ngamuk, nyerang pribadi, congor lah, apalah segala macam. Tapi itu tadi resikonya. Ketika berhadapan dengan Bang Suma datang dengan jalan tegak, begitu udah selesai, kalau Bang Suman tidak merasa kasih, tidak dihentikan diskusi itu, maka dia akan pulang dengan bonyok, benjol-benjol. Saya hanya kasih, tambah AN, kasihan. Udahlah Pak ya, udah selesai Pak ya, Bapak Israel, ya Bang Suma, Tuhan memberkati. Sempat-sempat juga dia masih begitu. Udah jelas-jelas keciduk. Anak orang dituhankan, masih Tuhan memberkati. Alamak, sadarlah kawan-kawan. Sadarlah. Ya, maafkan saya kalau pendetanya 4 hari 4 bulan tidak gara-gara malam ini. Silakan non-muslim naik lagi. Yang muslim batalkan permintaan. Tapi yang longor jangan naik ya. Kita mau yang kayak tadi, ya mengerti dan merasakan. Aduh, salah langkah saya ini, skaster lagi saya ini. Waduh gimana ini, Bang Suma skaster lagi saya ini. Nah itu yang sadar ya, begitu dikasih waktu untuk lari. Oh iya bang, makasih bang ya. Ya Tuhan memberkati, dadah bye. Nah itu yang bagus. Yang penting unik. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. YouTube sudah aman kan teman-teman? Bang Suma naikkan Rames. Si ubur-ubur ini mau dinaikkan, coba. Dia sudah paham deh, ada nggak ilmunya? Rahmatalil alamin yang dibahasnya. Oke, selamat malam Bang Suma. Enggak ada selamat, buka kamera. Kau sudah lihat tadi? Saudara sudah lihat tadi? Orang awam. Kamu sudah lihat tadi caranya orang berdiskusi? Sudah lihat? Ya, jangan hanya berani diskusi dengan orang awam. Jadi kamu anggap pendeta tadi itu awam? Sama saya. Enggak, Anda memandang pendeta tadi itu awam? Kalau dia memang pendeta, dia tahu perkataan saat Filipus meminta Yesus tunjukkan kepada Bapa. Bang Suma tadi mutar itu kalimatnya. Oke, baik. Kita bahas itu ya. Ya, saya ingin menanggapi jawaban Anda. Kalau Anda itu tidak awam, harusnya kecolongan, kebolongan, kecengoran yang terjadi barusan dengan unik, itulah uniknya. Anda tambal, jangan malah Anda bikin materi baru.
Loh, saya kan baru naik. Iya, saya mau tambal ini. Saya mau Oke, tambal. oke. Tolong Anda tambah. buka Bible Tadi sekarang. pernyataan Yohanes, Anda, jangan bicara sebentar. sendiri. Anda buka Yohanes 12, data 44 sampai 4 sampai 50. Silakan Anda baca. Yohanes berapa? 12. Biar Karena tahu batis saya- sekalian. Ya. Saya harus on cam, off cam karena saya harus hidupin ininya. Banyak Yohanes penyakit. 12 berapa? 44 Nanti sampai harus 50. Banyak penyakitmu ini. Apa yang Anda mau tanyakan? Baca dulu, biar tak ajarin. Firman Yesus yang menghakimi itu Data 44, iya betul. 44. Tetapi Yesus Hmm, berseru kepadanya, ya, itu kan? iya. Barang siapa percaya kepadaku, Mm-mm. ia bukan percaya kepadaku. tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Itu. Terus Kalau baca sampai selesai sudah poin Sampai yang Anda 50. pertanyakan apa? sampai 50 supaya Anda tahu. Kelamaan. Supaya Anda tahu bahwa melihat aku itu bagaimana maksudnya ketika ditanya, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi kau masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jawabannya di mana? Yohanes 12 yang tadi yang Anda barusan baca. Artinya melihat Yesus dalam perspektif ajarannya, bukan tubuhnya. Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Maka iblis bekerja kepada orang-orang yang menyembah kepada bukan Tuhan. Oke? Saya tanggapi ya. Ya, Tadi silakan. Anda kan mengatakan Yes. bahwa dengan ayat yang Anda sampaikan, yaitu jangan menyembah ilah lain, Ya. ya kan? Nah, Ya. saudara, tolong tunjukkan kepada saya, baik itu dalam kitab saya ataupun kitab Anda, bahwa firman Tuhan itu adalah ilah lain. Karena dalam iman kekristenan itu meyakini bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Firman Tuhan jika menjadi manusia. Saya selesai dulu. Segala Saya sesuatu bicara itu tadi. berasal dari firman Tuhan. Tadi Anda, segala sesuatu jadinya dari firman Tuhan. Jika Yes. firman Tuhan itu adalah segala sesuatu, kenapa Anda tidak percaya kepada omongan orang lain selain utusan Tuhan? Kenapa Anda tidak percaya kepada suara binatang? Kenapa? Saya percaya itu binatang. Apakah Anda bisa percaya kepada suara binatang baru diakui? Saya Anda percaya itu kepada suara Tuhan? binatang, bukan suara manusia. Nggak demikian, saudara. Nggak semua Kok itu nggak firman demikian? Tuhan. Kenapa kau memaksakan firman itu menjadi Tuhan? Kau yang memaksakan, demikian. bukan aku. Kamu yang memaksakan bahwa firman Kalau itu Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan, bagaimana caranya Anda bisa percaya kepada Tuhan tanpa harus percaya kepada firman Tuhan yang bukan Tuhan? Berarti menurut Anda firman itu Tuhan? Firman itu Tuhan. Oke, baik. Dengarkan saya. Nah. Yesaya Anda firman Tuhan 55:11. itu Tuhan bukan? Bukan. 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 Berarti Anda percaya kepada yang bukan Tuhan, begitu? Yang selama ini Anda lakukan, Anda tunduk patuh itu kepada yang bukan Tuhan. Apa? Saya tunduk kepada siapa? Anda tunduknya kepada siapa? Yang Anda lakukan tuh apa? Anda beribadah beribadah kepada karena Tuhan saya, kepada Tuhan saya. Loh, kepada Tuhan Anda dengan cara bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Dengan cara saya mendengarkan firman-Nya, bukan menyembah firman-Nya. Firman-Nya bukan Tuhan kan? Bukan. Kalau firman-Nya bukan Tuhan, firman-Nya punya kuasa nggak? Tidak. Tidak punya kuasa. Kalau Anda melanggar firman Tuhan, Anda akan dihukum nggak? Dihukum karena saya melanggar firman Tuhan. Dihukum. Tadi Yang Anda menghukum bilang saya firman atau Tuhan? Yang menghukum saya Tadi firman Anda atau bilang Tuhan? Firman Tuhan nggak punya kuasa kan? Yang menghukum saya firman atau Tuhan? Loh,
Yang menyatakan Anda taat atau tidak taat itu firman Tuhan atau apa? Tuhan. Loh, Apa? Tuhan kan tidak bisa dilihat. Iya, maka Tuhan memberikan instruksi dengan cara berfirman. Berfirman Ya. itu bukan Tuhan. Bukan. Tuhan berfirman. Hasil dari berfirman bukan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Berfirmanlah Di mana Tuhan, ada jadilah ayatnya matahari. berfirmanlah Tuhan ada jadinya Yesus, mana ayatnya? Pada mulanya adalah firman. Di mana ada ayatnya berfirmanlah Yohanes Tuhan 1 jadilah sampai Yohanes 14. Yesus? Mana ayatnya? Nggak ada demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu Di adalah Tuhan, mana dan ada firman ayatnya itu. berfirmanlah Tuhan jadilah Yesus, seperti Oke, perkataan Anda. oke. Pada bulan ke-6, Mana ayatnya? kan Mana saya baca ayatnya? dulu, katanya tidak awam. Tadi Anda bilang berfirmanlah Katanya Tuhan tidak jadilah awam. Yesus. Matius 1 nomor 18 sampai nomor 31. Nggak ada berfirmanlah Tuhan jadilah Yesus, nggak ada. Yesus pertama proses Di mana kelahirannya. berfirmanlah Tuhan jadinya Yesus? Tunggu saya bacakan. Tuhan datang melalui Gabriel pada bulan ke-6 memberitakan kepada Maria bahwa Berfirmanlah Tuhan jadinya Yesus, mana? itu dikatakan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan hendaklah engkau melahirkan seorang anak dan kau beri Saya nama dia tanya. Yesus. Berfirmanlah Tuhan jadinya Yesus. Jadilah Yang Yesus. disampaikan Mana oleh ayat? Gabriel, firman Tuhan atau bukan? Saya tanya, Anda tadi mengatakan Yang berfirmanlah disampaikan Tuhan oleh jadinya Gabriel firman Tuhan atau Mana bukan? Bukan. Yesus. Anda kalau diskusi dengan orang awam mungkin Anda bisa mengutar. Kamu terlalu awam bagi saya. Kau dibawanya awam. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika kemudian malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan, tapi tidak dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan jadilah Yesus, itu tidak ada. Oke, sekarang atas kehendak Berbeda siapa? dengan kalimat Atas Anda kehendak tadi. siapa Maria Anda hamil? akui dulu Atas bahwa kehendak kalimat siapa Anda Maria tadi hamil? salah. Atas Tidak kehendak sesuai. siapa Maria hamil? Atas Sudah kehendak saya- siapa? sudah saya jawab. Atas firman siapa Maria hamil? Atas firmannya siapa? Ya. Yang Maria hamil itu firman. Nah. kok. Atas firman siapa? Atas firmannya siapa? Ya. Apa itu firman menurut kau? Firman, Firman itu apa? Tuhan. Apa itu firman? Firman itu Tuhan. Apa itu firman? Firman itu Tuhan. Firman itu Tuhan. Berarti Iya. dengarkan, Yesaya 55:11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Berarti segala Tuhan yang keluar dari mulutku, gitu maksudnya. Hah? Begitu maksudnya. Begitu. Firman dikatakan Tuhan karena dia mempunyai kuasa. Iya, kutanya samamu. Karena Yesaya firman- 55. karena firman datang Yesaya kepada 55. seseorang. Iya, aku Seseorang ikuti bisa maumu. dikatakan Aku nabi. ikuti. Aku Karena ikuti. Itu punya kuasa, bisa menyatakan Aku seseorang itu ikuti percaya atau maumu, tidak. Cumi. Aku ikuti. Kau katakan firman itu Tuhan kan? Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku, segala Tuhan yang keluar dari mulutku. Begitu maksudnya. Firman itu Tuhan yang dimaksud kuasanya. Mak mukiper. Udah kau dibawa. Sekarang Dibawa kau binatang. Kau kalau orang awam kata dia. Kau kalau orang awam kata dia. Matius 4 nomor 4. Manusia tidak lahir dari daging. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar, melainkan dari setiap Tuhan yang keluar. Banyak kali Tuhanmu, Cumi. Udah bodoh sombong lagi kau. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, melainkan dari setiap Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan.
matamu, dasar setan. Firman adalah Tuhan. Iblis dari gua mana yang mengajarkan kau itu? Kau diajak waras nak mau, kau sombong. Diajarkan waras nak mau, sombong aja kau. Pendetamu naik ke sini udah menangis darah, kau bilang pula awam. Giliran kau yang diajak diskusi, kau bukan awam lagi, tapi saringan tahu. Udah aku bilang hadapi saya dengan ilmu, bukan dengan kebodohan kayak itu. Memalukan sekali kau itu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ini profilnya telanjang dada, kenapa enggak sekalian laki-laki kok begitu profilnya? Yang punya profil